Pada saat itu, hati Qin Yichen tiba-tiba menjadi dingin. Bukankah ini pertanyaan paling klasik? Mengatakan bahwa kamu mengerti berarti mengakui bahwa kedua belah pihak adalah lawan. Jika kamu tidak mengerti, dengan temperamen Floraline, kamu pasti tidak akan memberi dirimu wajah yang baik. Di antara lampu listrik dan batu api, ada momen dingin di garis pandang Floraline yang konvergen. Qin Yichen berbicara perlahan. Tidak, apakah aku mengenalmu sebagai teman? Adapun apakah kita akan menjadi saingan atau teman di masa depan? Bukankah itu tergantung pada nasib dan niat di antara kita berdua? Menghindari masalah dengan sempurna, Qin Yichen juga memblokir tempat di mana Floraline mungkin menyerang selanjutnya. Melihat Floraline menutup mulutnya dan terkekeh, Qin Yichen tahu bahwa dia telah membodohi dirinya sendiri lagi kali ini. Tetapi, bagaimanapun, ini hanya tindakan sementara. Meskipun kekuatan Floraline kuat, itu tidak terkalahkan. Ketidakpastian dan risiko bersama orang seperti itu terlalu besar untuk diterima. Seseorang yang bisa mengkhianati dan mengkhianati kapan saja, jika Qin Yichen punya pilihan, dia tidak akan bersinggungan dengannya. Tapi sekarang, penguasa kota Liancheng langsung melemparkan kentang panas ini ke tangannya sendiri, yang benar-benar tidak berdaya. Kali ini, di permukaan, dia mengkhianati Sharon. Tetapi sebenarnya, Qin Yichen benar-benar memainkan peran sebagai agen ganda kali ini. Dia sangat perlu memahami latar belakang Mahkamah Agung, dan Floraline di depannya ini adalah utusan ilahi terdekat yang bisa dijangkau Qin Yichen. Tujuan Byron tidak diketahui, dan serangan menyelinap Gotham Jin tidak dapat diandalkan. Jika Anda ingin memahami Mahkamah Agung, mendapatkan informasi yang paling penting, dan memperluasnya sedikit melalui Floraline, itu adalah cara terbaik, tidak ada seorang pun. Di pihak Sharon, Qin Yichen juga berencana untuk bertanya. Rubah tua, penguasa kota Liancheng, tidak akan dengan mudah mengeluarkan kartu haulnya, itu sama sekali tidak mungkin. Situasi saat ini sebenarnya sangat pasif untuk Qin Yichen. Ada terlalu sedikit pemahaman tentang semua aspek meskipun Sai Lao mengandalkan orang percaya untuk menyebarkan dan membangun jaringan intelijen dasar. Kecepatannya masih lebih lambat. Misalnya, Sun Jiufeng, yang diramalkan kemarin. Jarak dari Sucheng ini bukanlah tempat di mana para veteran Sai dapat membangun jaringan intelijen. Terutama di Jiuyu Floating Void City, ada hal yang membuat Qin Yichen penasaran. Fondasi kota terapung adalah tanah awan, dan tanah awan jelas tidak dapat menghasilkan mineral. Disimpulkan dari semua aspek mineral, urat biji ini sangat luas, dan bahkan dapat dikatakan telah melampaui skala Yue Cheng. Tentu saja, ini hanya tebakan Qin Yichen, bukan kebenarannya. Kebenarannya perlu dieksplorasi oleh Qin Yichen sendiri. Meskipun situasi saat ini seperti ini, Qin Yichen tidak memikirkan apapun lagi. Karena, memikirkannya juga sia-sia. Bagaimanapun, dunia abadi ini masih terlalu luas, dan jelas tidak realistis bagi Qin Yichen untuk membiarkan rahasia di seluruh dunia muncul hanya berdasarkan kesimpulan satu orang. Sekarang yang diinginkan Qin Yichen adalah menggunakan Floraline untuk berhubungan dengan lebih banyak utusan ilahi dan menjadi lebih baik. Dengan cara ini, identitasnya sebagai agen ganda sangat cocok. Selama dia diam-diam melakukan sesuatu untuk Mahkamah Agung, terlepas dari sikap Mahkamah Agung, Qin Yichen setidaknya bisa mendapatkan dukungan dari utusan ilahi. Karena mereka semua agen ganda, semua konfliknya dengan Mahkamah Agung dapat digambarkan sebagai tindakannya. Dan aktingnya sendiri sangat menarik. Floraline berpikir sejenak, lalu menatap Qin Yichen dengan dagu terangkat. Lalu, bagaimana jika kamu ingin memberiku jawaban sekarang? Apakah kamu pikir kamu mengerti aku? Hati Qin Yichen sedikit berkedut, pikiran yang tak terhitung muncul di benaknya. Bagaimanapun juga, Qin Yichen menggelengkan kepalanya. Kurasa kita bisa saling mengenal lagi, dan kita tidak perlu khawatir tentang apapun. Sebelum kata-kata Qin Yichen selesai, Floraline menghilang tanpa jejak. Tidak ada ruang atau ruang bagi Qin Yichen untuk berbicara. Setelah keheningan singkat, Qin Yichen tiba-tiba memiliki ide di dalam hatinya. Jika tidak, lari. Bekerja dengan Floraline jelas bukan keputusan yang bijaksana. Dia terlalu tidak stabil, dan untuk saat ini, dia hampir tidak bisa dipercaya. Qin Yichen jelas tidak akan menaruh semua kartunya pada orang yang tidak stabil secara emosional. Untuk saat ini, Floraline belum menyatakan kerjasama apapun, tetapi lebih seperti berteman biasa. Qin Yichen menggaruk kepalanya karena malu. Hal ini tampaknya tidak begitu penting lagi. Di mata Qin Yichen, ada ekspresi bermartabat di mana-mana. Berlari mungkin merupakan pilihan terbaik, tetapi bukan berarti tidak ada alternatif lain, seperti mengganti Floraline. Setelah menimbangnya di dalam hatinya, Qin Yichen punya rencana dan mencoba lagi. Jika tidak berhasil, gantilah. Dengan keputusan di hatinya, Qin Yichen sedikit santai. Satu-satunya hal yang perlu dilakukan sekarang adalah menunggu hal-hal berubah, dan kemudian semua keputusan harus diambil. Namun terlepas dari ini, Qin Yichen masih perlu berurusan dengan satu hal yang sangat penting. Informasi tentang dunia peri. Karena orang-orang yang percaya di kuil penguasa cahaya tidak dapat pergi jauh, dan di bawah premis bahwa ada kekurangan informasi,
maka lakukanlah sendiri. Biarkan mati mengurus Kam. Kesadaran Qin Yichen kembali ke kuil penguasa cahaya, dan kesadarannya mendarat di klon. Saat klon membuka matanya, Qin Yichen menggerakkan tubuhnya. Selain membatasi sebagian kekuatannya, klon ini tidak jauh berbeda dengan dewanya. Qin Yichen melihat pemandangan di depannya dengan ringan dan menghela nafas. Pada saat itu, gangguan yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari tempat persembunyian mereka dan menuju ke tujuan masing-masing. Kesadaran Qin Yichen sendiri tinggal di sini, hanya menunggu informasi kunci datang. Tepat ketika Qin Yichen sedang mundur, tiba-tiba, sebuah identitas mengirim pesan kembali. Qin Yichen mengerutkan kening. Saat berikutnya, dia langsung membawa kesadarannya ke klon yang mengiringnya kembali ke intelijen. Setelah larangan, Qin Yichen menatap dua orang di depannya. Pria tua itu tampak serius dan menatap orang di depannya. Yang mulia dan saya belum pernah bertemu sebelumnya. Mengapa tiba-tiba muncul? Qin Yichen membeku sesaat, melihat sekeliling, dan informasi yang klonnya tidak punya waktu untuk melaporkan muncul di benaknya. Setelah mendapatkan informasi, Qin Yichen tersenyum sedikit. Dewa ini telah mundur ke sini sepanjang waktu, tetapi baru saja saya menerobos penghalang dan berencana untuk pergi berkeliling, dan saya bertemu dengan kalian berdua. Penjelasan Qin Yichen membuat lelaki tua itu menghela nafas lega. Qin Yichen melihat melewati lelaki tua itu dan menatap Yali, yang masih koma di belakangnya. Bagaimana kondisinya?